Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baik teman-teman, sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Jauharis Ahmad, NIM 175, dan Alfanuril Ihsan dengan NIM 174, dan Hasan Albana dengan NIM 169 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi dan teknologi informasi. Baik teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi dan teknologi informasi? Apakah ada keterkaitan ataukah masing-masing berdiri sendiri? Baik, akan kita bahas. Jadi, pembahasan kali ini terdapat 6 pembahasan atau lebih yang berisikan tentang 1. Keterkaitan teknologi informasi dengan akuntansi. 2. Pengaruh teknologi informasi terhadap perusahaan. 3. Dampak teknologi informasi pada proses akuntansi. 4. Kualitas sistem informasi akuntansi. 5. Pemanfaatan teknologi informasi. 6. Contoh implementasi. Apa sih itu akuntansi? The American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1966 menyebutkan akuntansi merupakan sebuah sistem informasi. Kenapa? Ya karena akuntansi sendiri merupakan sebuah penyajian data, pengolahan data, pengikhtisaran, penjurnalan, dan lain-lain sebagainya. Akuntansi merupakan penerapan teori umum informasi di bidang kegiatan ekonomi dan terdiri atas sebagian besar informasi yang disajikan dalam bentuk kuantitatif atau informasi yang dapat diukur atau bernilai numerik. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah salah satu bagian dari sistem informasi. Keterkaitan antara TI dan akuntansi, wah ini menarik ya, karena ada kata TI dan kata akuntansi. Apakah ada keterkaitan? Apakah saling berdiri sendiri? Ya, penggunaan teknologi informasi berdampak secara signifikan terhadap pola kerja suatu organisasi. Pemakaian tidak hanya sekedar memudahkan dalam pengelolaan, penyajian data, dan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Pola kerja tersebut menyangkut aspek pembentukan struktur dan fungsi yang ada pada suatu organisasi dalam mendukung pengelolaan upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, organisasi harus memahami secara mendalam peran penting TI terhadap proses organisasional yang terjadi, terutama SIA. Survei yang menunjukkan bahwa perusahaan seringkali mengubah SIA yang mereka miliki, terutama di bidang akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen, seiring dengan perubahan lingkungan dan respon terhadap teknologi baru. Jadi, keterkaitan antara TI dan akuntansi sudah jelas bahwasannya semakin modern zaman, semakin kesini zaman itu semakin maju, bahkan informasi mengenai akuntansi kita dapat memperolehnya dengan sangat cepat melalui aplikasi, melalui berita-berita, kemudian dengan perhitungan yang menggunakan aplikasi itu juga. Jadi sudah tidak manual, katakanlah seperti itu. Ya, selanjutnya ada pengaruh TI bagi perusahaan. Jelas ya, karena adanya keterkaitan TI kepada akuntansi, maka sudah bisa dipastikan ada juga pengaruhnya TI bagi perusahaan. Apa sih kira-kira pengaruhnya TI bagi perusahaan? Yang pertama, adanya keunggulan yang kompetitif. Pemanfaatan sumber daya TI memungkinkan perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka terhadap pesaingnya. Jelas ya, untuk perusahaan-perusahaan besar pasti mereka lebih support ataupun lebih banyak menggunakan teknologinya seperti itu. Kemudian nomor 2, efisiensi ekonomi. Sumber daya TI dapat mengurangi biaya akuntansi secara signifikan. Betul, dengan menggunakan mesin, teknologi,
kita dapat menghemat jasa ataupun tidak memerlukan hal-hal yang sekiranya dikerjakan oleh manual. Seperti itu kan, contoh kalau perusahaan rokok itu mungkin ada yang handmade atau pakai tangan, itu kan pakai jasa, pegawai-pegawainya pakai jasa, dan pasti ada hitungannya per batang atau per bungkus, pasti ada hitungannya, berbeda dengan menggunakan mesin. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan peralatan. Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan teknologi dalam entitas bisnis adalah melalui pemakaian peralatan yang digunakan untuk memproses informasi. Ya, sama ya, kayak yang tadi, bahwasanya kemajuan teknologi dalam suatu perusahaan itu pasti dalam memperoleh informasi menggunakan teknologi, tidak tradisional. Kemudian, beragam peralatan teknologi informasi terbaru akan memudahkan bermacam-macam proses operasional yang dijalankan. Nomor 4, beragam software dalam proses akuntansi. Dalam pandangan entitas bisnis, software merupakan aset tidak berwujud. Kepemilikan suatu software akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi suatu perusahaan. Software tersebut merupakan seperangkat program atau prosedur yang terkait dengan sistem. Beberapa jenis software yang digunakan dalam bisnis diantaranya adalah software akuntansi. Contohnya ya, kalau perusahaan-perusahaan besar, mungkin kalau yang telah kita pelajari mungkin disupport dengan aplikasi Zahir, aplikasi MyOp, kemudian ada SPSS mungkin seperti itu. Dan ada juga software audit, software pemrosesan kata, software grafis, banyak ya, nggak cuma software akuntansi aja, dan electronic data interchange seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada keamanan. Teknologi informasi digunakan secara luas dalam keamanan akuntansi. Pemakaian TI untuk keamanan, misalnya adanya identitas username dan kata kunci atau password, kemudian sidik jari dan lain sebagainya. Baik, nomor selanjutnya dari nomor 6 sampai 12 akan dilanjutkan oleh Mas Hasan Albana. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Haris, yaitu yang keenam, internet. Internet menyediakan sumber daya yang memungkinkan mempercepat pemrosesan informasi oleh bisnis, terutama untuk bidang akuntansi. Dengan internet, dokumen dapat dibagikan, penelitian dapat dijalankan, dan pajak dapat dibayarkan secara online. Yang ketujuh, cloud. Cloud yaitu salah satu aplikasi akuntansi mutakhir yang kini menjadi tren adalah web hosting offset atau dikenal sebagai cloud. Dibanding harus menginstal suatu program ke dalam komputer perusahaan dan menyimpan data di sana, program tersebut dapat ditempatkan di satu server pada lokasi yang berbeda. Dengan teknologi cloud yang menggunakan internet tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan menyimpan informasi atau dokumen mereka secara online. Yang kedelapan, efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi yaitu mendapatkan hasil terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Suatu entitas dengan teknologi informasi lebih maju akan memperoleh manfaat efisiensi aktivitas operasional yang tinggi. Yang kesembilan, cepat. Salah satu ciri utama teknologi adalah kecepatan dalam pengelolaan pekerjaan. Dengan pemakaian program teknologi dapat dimungkinkan menyelesaikan beragam jenis transaksi lebih cepat dalam waktu bersamaan. Yang ke-10, akurasi. Apa itu akurasi? Akurasi yaitu pekerjaan akuntansi yang cukup banyak dan menuntut ketelitian. Dapat dipermudah dan dijaga akurasinya menggunakan teknologi, terutama dalam aspek perhitungan matematis, proses yang panjang dan berulang, serta jenis akun dan transaksi yang banyak. Yang ke-11 yaitu peningkatan pelaporan internal dan eksternal. Pemakaian teknologi yang mempercepat, menjaga akurasi, dan lebih efisien dalam penyelesaian proses akuntansi akan lebih memudahkan untuk membuat laporan keuangan ataupun laporan operasional lain, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Terus yang ke-12, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah bagian akuntansi yang memerlukan fleksibilitas teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan rutin mereka. Sistem akuntansi yang digunakan harus mampu disesuaikan dengan perkembangan terbaru, terutama perubahan ritme dan volume transaksi secara mendadak dalam satu waktu. Dan materi selanjutnya yaitu dampak teknologi informasi pada proses akuntansi.
Kini mulai dikenal adanya akuntansi elektronik yang berkembang dari konsep bisnis elektronik dan internet. Dalam konsep akuntansi elektronik, peran dan fungsi akuntansi dapat dijalankan melalui kantor maya atau disebut virtual office dan pengurangan pemakaian kertas atau paperless accounting. Akuntansi elektronik melalui kantor maya dapat mempercepat proses bisnis dan tidak lagi tergantung pada lokasi geografis ketika harus berhubungan dengan mitra bisnis perusahaan. Saat ini masih banyak bagian atau seluruhnya pencatatan akuntansi dilaksanakan secara manual dan dicetak pada akhir periode. Sebagian pihak masih memandang penting dan bahkan harus untuk memakai dokumen tercetak dalam setiap transaksi dengan pihak mitra. Kondisi tersebut menyulitkan dalam pengembangan akuntansi elektronik, terutama akuntansi paperless. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Mas Alvan. Set pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, pemakaian teknologi dilakukan dalam satu cara benar yang menunjukkan keunikan. Yang kedua, pemakaian teknologi digunakan sebagai pendorong kemampuan khusus. Yang ketiga, pemakaian teknologi menjadikan pelanggan sebagai pusat keutamaan atas segala kegiatan. Yang keempat, menggunakan teknologi akan meningkatkan kekuatan kultur budaya perusahaan. Yang kelima, menggunakan teknologi dapat memotong beragam biaya sehingga perusahaan dapat leluasa memanfaatkan kas untuk berinvestasi di proyek perubahan digital yang pada akhirnya akan membantu mengubah perusahaan atau industri di masa datang. Selanjutnya, contoh implementasi. Foxmeyer adalah perusahaan penjual obat terbesar kelima di Amerika Serikat tahun 1995. Bisnis utama perusahaan ini adalah layanan kesehatan. Penjualan tahunan diperkirakan mencapai 5 miliar US dollar dengan pengapalan per hari lebih dari 500.000 jenis barang. Perusahaan memiliki 25 pusat distribusi yang terbesar di seluruh Amerika. Pada tahun 1993, perusahaan berencana meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi dan meluncurkan proyek Delta 3. Untuk itu dilakukan riset pasar dan penilaian produk. Setelah itu mereka membeli SAP R3 di bulan Desember 1993. Selain itu, Foxmeyer juga membeli gudang otomatis warehouse automation dari vendor Financial untuk mengintegrasikan dan menerapkan kedua sistem tersebut. Mereka menunjukkan konsultan Anderson selama tahun 1994 dan 1995. Terima kasih. Mungkin apabila ada pertanyaan silakan komen di bawah ini.